unggulnya. Jadi misalnya akan ada pemalsuan produk gitu kan. Karena produk itu ada di mana-mana, terus mereka lihat, oh ini bagus nih gitu kan, kayak yang terjadi juga ya saat ini dengan banyak sekali pemalsuan produk bermerek ya. Maka ini menjadi ketidakunggulan kompetitif. Kemudian harga yang tidak kompetitif. Kenapa disebut harga tidak kompetitif? Karena di dalam negeri mungkin harganya sekian, tapi di luar negeri karena sudah ditambah dengan biaya-biaya lain, maka harga menjadi tidak kompetitif. Nah, kekalahan kita Indonesia dengan negara lain adalah di harga yang tidak kompetitif ini. Karena mungkin alasannya ada juga di nomor ketiga, support regulasi pemerintah. Kalau bisa dibandingkan, kalau Anda pesan barang ya dari AliExpress, dari Cina gitu ya ke rumah kita, kayak saya tinggal di Depok, itu bisa free gitu loh. Karena apa? Pasti ada dukungan dari pemerintah yang menyebabkan itu. Kalau murni dari bisnis nggak mungkin dia bisa free gitu. Dan ini yang belum terjadi atau belum bisa kita lakukan di Indonesia. Jadi memang support regulasi dari pemerintah itu sangat penting di sini. Kemudian tentunya perbedaan bahasa dan kultur budaya yang harus kita pelajari lebih lanjut. Contohnya gini, ada satu perusahaan dari Jerman ya, barangnya bagus, jadi alat-alat rumah tangga gitu ya, alat-alat rumah tangga, alat-alat memasak lah untuk cooking, barangnya bagus banget. Cuman mereknya adalah Silit. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Mereknya adalah Silit karena perbedaan arti Silit di Indonesia dan di Jerman itu sangat besar gitu dan maknanya juga berbeda, maka dia sampai sekarang belum bisa masuk nih ke Indonesia. Dulu sempat masuk, saya pernah lihat juga, tapi nggak laku gitu karena adanya perbedaan bahasa dan kultur budaya. Saya nggak tahu kalau mereka saat ini sudah ganti untuk Indonesia beri nama lain, saya nggak tahu juga sih. Kemudian masuk ke ciri-ciri pasar potensial. Sebenarnya seperti apa sih pasar potensial yang kita bisa masuk untuk memperluas produk kita dengan cara ekspor. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah politik dan regulasi negara setempat. Apakah hubungan dengan kita dengan Indonesia cukup baik? Saya cerita sedikit. Kemarin ini saya dapat surat dari atas perdagangan di Saudi, gitu ya. Atas perdagangan di Saudi bilang, Bu, bisa nggak ini dipasok produk-produk dari Indonesia? Karena saat ini ada ketegangan politik. Kalau bisa di-mute dulu teman-teman. Ya. Mbak Nabila ya, bisa di-mute dulu Mbak Nabila. Di sana, di sini hujan, di sini hujan. Nggak tahu Bebe. Lah iya di sana. Di sana hujan. Ben, kak lu hanya lihat Bel. Takutnya lepoh gentengnya Bel. Capek aku sudah minta ocen Bu. Bu, kira-kira kecil gitu. Maaf. Halo, Mas Papa. Baik, saya lanjutkan. Mas Indra. Mas Indra ada raise hand, kenapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan nanti ya dicatat dulu, nanti pertanyaan pada saat kita diskusi setelah ini. Tadi saya lanjutkan. Jadi bagaimana politik dan regulasi negara setempat. Tadi saya cerita tentang, saya kemarin dapat surat dari atas perdagangan Saudi. Dia bilang, Bu, nih kalau bisa dibantu produk-produk Indonesia bisa masuk nih ke Saudi karena saat ini terjadi ketegangan politik antara Turki dan Saudi sehingga barang-barang produksi Turki yang diekspor ke Saudi itu diboikot dan juga diboikotnya nggak tanggung-tanggung ya yang boikot Kadin gitu. Nah itu contohnya. Berarti kan Turki nggak bisa masuk Saudi ini ceritanya. Begitu juga kemarin ketegangan antara China dengan USA. Jadi kita harus lihat nih kalau ya alhamdulillah Indonesia itu memang negara non blok ya jadi nggak ada apa namanya hal-hal yang seperti itu. Tapi kita harus lihat politik dan regulasi negara setempat nomor satu.
Yang nomor 2 adalah hubungan kerjasama bilateral antara kita dengan negara tersebut. Atau kalau di ekspor kita bisa melihat dari FTA agreement, free trade agreement-nya mereka. FTA ini keuntungannya sangat besar, salah satunya adalah bea masuk atau teks masuk ke negara tersebut bisa saja nol. Jadi kita saat ini kalau nggak salah sudah FTA dengan 16 negara, yang terakhir itu dengan Australia. Jadi kalau kita ekspor ke Australia itu teksnya adalah nol. Contohnya dengan negara lain, contohnya dengan Taiwan, kita belum punya FTA, sehingga barang kita kalau ke sana ada bea masuk tergantung dari barangnya atau tergantung nanti juga dari HS code-nya. Bisa berkisar 5 sampai 20%. Begitu juga ke Mesir kita juga belum ada FTA. Jadi yang sudah ada Australia, Chili udah ada, kemudian Nigeria belum, kalau nggak salah ada 20 lah nanti kita ekspor di sana. Nah, yang ketiga tentunya sebentar saya masuk ke FTA dulu. Kalau kita masuk ke negara yang FTA yang sudah punya agreement dengan Indonesia dan teksnya menjadi nol, salah satu benefitnya, maka harga di tujuan akan lebih murah karena kadang-kadang harga dari kita sekian, kemudian karena ada teks yang terlalu besar kayak ke Mesir itu sampai 20% ya, maka harga kan jadi mahal. Tentunya kalau harga jadi mahal maka kompetitiveness dari barang kita akan berkurang. Nah, ciri-ciri pasar potensial yang ketiga adalah kita harus melihat juga potensial target market dan market share di sana. Jadi misalnya kayak kalau di Madura nih saya ikutnya tuh batik ya, batik Madura. Batik Madura itu punya potensial target market nggak di sana? Karena batik itu kan sebenarnya bagus, tapi itu adalah heritage-nya Indonesia. Jadi orang Indonesia bangga kalau bisa pakai batik, tapi belum tentu orang Egypt atau orang Mesir bangga juga pakai batik. Jadi kita harus lihat potensial target marketnya dan market share yang ada di sana. Yang ketiga adalah jarak dan waktu tempuh. Kalau kita mau ekspor makanan, kalau jaraknya itu terlalu jauh, maka bisa-bisa sampai sana udah makanannya udah expire atau udah basi gitu. Jadi kita harus lihat produknya apa, karakteristik produknya apa, dan potensinya kita ini mentarget ke negara mana. Jadi kalau kayak makanan mungkin yang tidak boleh maksimal 1 bulan shipment misalnya gitu. Jadi kalau sudah di luar 1 bulan mungkin nanti kita harus lihat lagi cara proses dari makanan tersebut sehingga bisa lebih dari 1 bulan. Dan kelima adalah willingness to purchase. Kayak tadi saya cerita, misalnya ada produk Turki tadi di Saudi, tentunya pada saat terjadi ketegangan politik, orang Saudi nggak mau beli itu produk Turki gitu kan. Jadi bagaimana willingness mereka untuk membeli produk kita, walaupun mereka punya uang ya, walaupun potensial target marketnya ada, tapi mereka mau nggak beli gitu kan. Itu harus kita lihat juga. Next, pemasaran dan sumber daya pendukungnya. Nah, sebelum kita melakukan ekspor, kita harus melakukan dulu market research. Jadi menggali potensi industrinya, pesaingnya, ya, kebutuhan target market di sana, biaya dan lain-lain. Kayak misalnya pesaing nih, kita waktu itu mau masukin pisang, bukan pisang goreng, keripik pisang ya, keripik pisang di Meksiko. Nah, kita lihat di sana itu sudah banyak belum pesaingnya, gitu kan? Harganya berapa? Dan rasa yang diminati itu apa? Misalnya kayak di Meksiko itu orang-orang Meksiko tuh senengannya semua makanan dia kasih lemon, jadi dikucurin jeruk nipis seperti itu. Sehingga sampai-sampai Oreo di sana tuh bikin Oreo yang rasa lemon, yang kalau saya lihat di negara-negara lain nggak ada tuh Oreo rasa lemon, termasuk di Indonesia gitu. Jadi itu mereka sesuaikan dengan kebutuhan di sana. Kemudian yang ketiga, ketika barang sudah sampai di sana, kita harus membuat marketing mix-nya, tentunya product, place, promotion, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah entry strategi. Jadi entry strategi ini bagaimana cara kita sampai di market sana dan bagaimana kemudian penetrasi di target market yang sudah kita tentukan di awal ini. Kebutuhan target market yang ada di sini. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan rencana ekspor. Nah, sebelum ekspor tentunya yang harus kita perhatikan adalah kualitas produk. Karena banyak sekali teman-teman atas perdagangan bilang bahwa produknya pada saat contoh memang bagus, Bu, tapi ketika dikirim produknya tidak sesuai dengan contoh, gitu, alias kualitasnya menurun. Padahal kesempatannya ada karena pada saat meeting dengan buyer mereka bisa menunjukkan bahwa produknya bagus dan kemudian buyer oke. Tapi ketika dikirim kualitas produknya itu turun. Nah, penurunan kualitas produk ini yang tidak boleh terjadi pada saat kita sudah memutuskan untuk masuk ke pasar ekspor. Yang kedua adalah sustainability product. Jadi bagaimana continuity dari produk itu. Makanya kalau saya mulai ke sana, saya pastikan adalah suppliernya dulu. Contohnya tadi keripik pisang. Supplier pisangnya harus kita pastikan memang mereka bisa supply kita. Karena misalnya kebutuhan kita adalah 1 ton per hari. Nah, 1 ton per hari ini bisa didapat dari berapa supplier? Ini harus kita tahu juga. Dan jangan bergantung hanya pada satu supplier. Jadi sustainability product diperlukan untuk pengembangan rencana ekspor. Yang ketiga adalah find potential buyer or partners. Kemudian tentunya kan kalau nggak ada partner kan gimana kita bisa melakukan bisnis gitu kan di sana. Jadi kita harus mencari potensial buyer dan partner. Ya ini banyak sih bisa dengan ikut pameran atau bisa kita kirim email gitu ya, kirim email kepada para buyer di negara tujuan setelah kita riset tadi. Yang keempat adalah network with stakeholder untuk support prosesnya. Maksudnya begini, kayak yang kita lakukan adalah networking sama atase perdagangan, walaupun belum terjadi ekspor. Jadi misalnya saya sangat banyak berhubungan sama atase perdagangan dari Hong Kong, atase perdagangan dari Meksiko, dari Beijing, dari dari Taiwan dan seterusnya. Karena mereka pasti akan bisa memberikan kita informasi-informasi nih terkait dengan kebutuhan di luar negeri. Yang kelima adalah eye-catching product profiling. Pada saat kita melakukan networking, kemudian atau find potential buyer, pasti kan akan ada yang akan kita tunjukkan kepada mereka, gitu kan, profilnya apa kan? Karena hal pertama yang mereka tanyakan adalah produknya apa, gitu kan? Nah, produknya apa? Produknya seperti apa? Packagingnya seperti apa? Jadi kita harus make sure, kita harus bagaimana caranya supaya produk profiling kita ini eye-catching ya di mata mereka. Yang keenam tentunya pricing strategi, seperti tadi dibilang bahwa pada saat kita mengirim barang harus kita perhatikan juga teks di sana, kemudian kalau shipment sudah pasti ya, kemudian biaya-biaya lain juga harus kita tahu. Sehingga pada saat kita menawarkan, dan itu sudah masuk semua ke dalam HPP kita, jangan sampai itu enggak. Karena ada juga cerita bahwa tadinya ketika jadi ada seorang pengusaha gitu, pengusaha UKM, mereka senang nih dapat buyer gitu kan. Ketika diminta, oke Bu 2 kontainer, wah dia kesusahan luar biasa karena dia tidak menentukan pricing dengan tepat. Jadi mungkin pada saat penjualan domestik, dia bisa melakukan operasional usahanya di rumah saja, gitu kan. Nah, ketika di rumah saja dia tidak hitung biaya sewa, dia tidak hitung biaya listrik, gitu kan. Nah, ketika diminta 2 kontainer, kan dia harus sewa tempat, dia harus memperbesar kapasitas produksinya. Nah, itu kan akan terjadi pembengkakan biaya yang karena tadinya dia tidak hitung. Nah, jadi teman-teman yang pricing strategi dan ini kayaknya sih mata kuliah sendiri ya kayaknya nanti. Oke, jadi untuk melakukan ekspor kita harus, nomor satu adalah ada buyernya. Jadi
kita punya produk sebagus apapun atau target market di sana semenarik apapun, tapi kalau tidak ada bayarnya ya itu tidak bisa terjadi. Kemudian kita harus menjaga etika bisnis tentunya, mengetahui peraturan, ketentuan hukum di negara yang dituju terkait produk, kayak misalnya kalau kita masuk ke pasar Amerika, FDA, kemudian tingkat, misalnya kalau kita ekspor makanan ya snack, tingkat kemanisannya juga ada regulasinya, ada peraturannya, nggak bisa kayak semanis di Indonesia mungkin, atau gulanya yang harus dipakai itu apa, ataupun minyaknya apa untuk menggoreng, karena sawit kan nggak diperbolehkan ya di Amerika gitu ya. Kemudian aturan-aturan khusus terkait bea masuk, labeling standar negara yang dituju, ini maksudnya misalnya kayak kalau kita ke Taiwan maka mereka kan biasanya pakai pakai tulisan kanji seperti itu ya, sehingga label juga harus mengikuti standar di negara tersebut. Karena kalau nggak dia nggak ngerti ini sebenarnya eh, apa sih bahasa Cinanya pisang apa gitu, dia kan nggak ngerti pisang itu apa. Gitu. Kemudian persiapkan juga perjanjian jual beli supaya kita nggak ditipu juga oleh buyer, karena juga banyak case bahwa banyak teman-teman yang bahasa Inggrisnya agak lemah sehingga banyak juga yang buyer yang nakal gitu kan. Jadi kan buyer kan nggak semuanya malaikat gitu kan. Jadi kita persiapkan perjanjian jual beli. Kemudian asuransi dan kewajiban kita sebagai seller sesuai dengan perjanjian. Asuransi ini penting juga karena ketika barang kita ternyata nggak nyampe atau di tengah jalan ada apa ya, maksudnya kayak kapalnya ada kejadian terhadap kapal yang membawa barang, maka barang kita sudah diasuransikan. Karena kan belum sampai ke buyer. Kalau belum sampai ke buyer kan berarti belum bisa dibayar. Kan? Ya, biaya-biaya tentunya dan memastikan sustainability produk. Ini biaya ini contohnya gini, kayak kemarin saya ada permintaan untuk saya menawarkan untuk bisa mengekspor rendang dari Payakumbuh. Nah, ke Belanda. Nah, di Belanda itu market untuk produk Indonesia sangat bagus karena Belanda itu sangat cukup dekat ya secara histori dengan kita pun cukup dekat, dan ada sekitar 2 juta orang di Belanda. Jadi yang orang Indonesia di Belanda. Jadi yang tadinya mungkin dia tinggal di Indonesia, kemudian dia kemudian married sama orang Belanda dan kemudian apa namanya berkeluarga di sana dan seterusnya, maka mereka cukup kangen nih sama produk-produk Indonesia. Nah, si bayarnya mau, tapi mereka oke Bu, saya coba untuk memasukkan produk Ibu ke Belanda. Tapi tentunya saya harus lihat dulu dong sampelnya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah, itu kan saya mesti kirim sampel. Kemarin saya kirim sampel itu sekitar 2 juta ya. Itu baru sampel aja dan belum tentu juga itu diterima, maksudnya bisa dikembangkan di sana. Jadi kayak biaya marketing kita. Nah, hal-hal seperti itu kita juga harus tahu. Jadi nggak sekedar ekspor itu euforia saja, tapi kita juga harus tahu banyak hal-hal yang harus kita lakukan sebelum barang kita sampai ke sana. Oke, itu hal-hal yang terkait dengan ekspor. Nanti silakan teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, tapi ada yang saya ingin ingatkan dulu sama teman-teman di sini, bahwa ketika kita punya usaha atau kita sudah terpikir untuk ekspor, ataupun teman-teman mahasiswa di sini bisa mengedukasi para pelaku UKM di sana. Ini yang saya selalu ingatkan ketika kita punya limited capital. Jadi ketika kita punya modal yang terbatas, maka strategi yang harus kita lakukan adalah start small, start now, dan start right. Yang saya beri penekanan di sini adalah start right, karena kadang-kadang para startup atau para pengusaha pemula dan biasanya anak-anak muda ya yang terburu dengan ayo apa namanya kita usaha jadi euforia berusaha, euforia berentrepreneurship, tidak melakukan hal yang benar gitu. Jadi karena didorong dengan mungkin emosi gairah muda segala macam, jadi banyak juga yang jatuh karena tidak melakukan sesuatu dengan benar. Jadi di sini saya cuma mau ingatkan start small, start now,
dan start right. Kemudian ini juga ada yang saya suka lakukan juga untuk para ketika saya sharing ini driving coaching tools yang ini biasanya saya suka sharing kepada para pelaku usaha gitu kan untuk mengevaluasi tahapan dalam bisnisnya atau proses dalam bisnisnya. Tapi ini bisa juga dipakai untuk semua orang, untuk adik-adik di sini juga. Saat ini seperti apa keadaannya? Jadi ini bisa ditanyakan dalam hati ya, kemudian ditulis gitu ya. Apapun peristiwanya, saat ini sedang seperti apa atau seperti apa memotret kejadian saat ini, kemudian goals-nya apa, tujuannya apa ke depan, kemudian dan kenapa goal ini ingin dicapai. Jadi why ini adalah fondasi dari goal ini, kenapa ini ingin dicapai, kemudian bagaimana melakukannya, how, bagaimana melakukannya, dan kemudian kapan. Jadi kapannya juga jangan ditinggal. Oke, kalau kita mau membuka usaha baru misalnya, kita harus punya tujuan misalnya membuka restoran. Gitu ya. Kenapa kita harus membuka restoran gitu? Oh karena satu itu untuk tambahan income. Nomor 2 untuk apa? Apalagi gitu ya. Dan bagaimana cara kita membuka restoran itu dan kapan restoran itu akan dibuka. Kadang-kadang suka ketinggalan yang kapan ini, pokoknya kayak gini nanti dah, nggak tahu, pokoknya kita sudah punya rencana. Nah, ini akan menjadi lengkap ketika Anda sudah menentukan kapannya juga. Ya ini cuma tips aja. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya bisa dihubungi di sini kalau teman-teman mahasiswa ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya. Oke, saya buka langsung kita diskusi. Baik, teman-teman, ini Bu Novinya kehilangan jaringan. Nggak tahu di hotel mana kok sampai nggak ada jaringan. Tak minta pakai wifi-nya hotel, katanya munyer-munyer. Jadi saya ambil alih. Teman-teman mahasiswa yang tadi paparan dari Bu Dia Yusuf ya, saya memperhatikan bahwa kalau mau melakukan ekspor itu harus sudah mempunyai buyer dan lain sebagainya tadi ya. Biar lebih afdol, silahkan yang mau bertanya, masing-masing untuk yang wajib dulu ya, mata kuliah yang ini, mata kuliah manajemen pemasaran, tiap kelas ada 4 kelas, diwakili oleh masing-masing 1 orang. Bertanya, monggo. Saya Ibu. Kalau nggak ada yang bertanya. Ada tadi siapa yang? Siapa? Saya Bu Lailatus. Lailatus. Halo. Apa pada tidur semua ya? Inilah kelemahan. Ya ini Lailatus. Siapa ini? Lailatus Safaria. Lailatus, monggo silahkan. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana Bu Diah ini awal membangun hubungan dengan klien di luar negeri. Jadi kan kita sebagai pemula ingin mengetahui trik and triknya bagaimana cara membangun bisnis bersama orang-orang luar negeri Bu untuk mengembangkan ekspor. Terima kasih. Oke, langsung saja ya Bu Diah ya. Langsung ya, oke. Bagaimana cara membangun? Nomor 1 adalah tentunya kemampuan berbahasa Inggris. Ya, jadi saya sangat suka tuh memang dari dulu senangnya networking gitu ya, dan kemudian itu pun membantu saya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Gitu. Karena ketika kita networking, kemudian kita ngobrol, walaupun mungkin di forumnya adalah bukan forum ekspor impor gitu, atau taruhlah kayak tadi kan saya kan sangat aktif di International Council for Small Business, kami suka ada ada World Conference, kayak kemarin di Taipei. Harus dihilangin gitu, karena bagaimanapun juga ketika lo di sana lo
Monggo dilanjut Bu Dia. Iya, tadi ada Mas Yanuar. Ya, ketika kita ada di forum-forum itu, maka kita bisa ngobrol anything gitu kan. Nah, mungkin yang kita ngobrol itu mereka bukan buyer langsung, tapi mungkin mereka punya teman-teman buyer. Kayak ini saya lagi proses juga. Jadi ketika saya bilang saya punya produk untuk cuci mobil waterless, jadi pakai air tapi nggak banyak gitu ya, sedikit air. Dan itu saya lihat ketika saya ke Mesir itu prospeknya luar biasa karena Mesir itu kan negara yang sangat berdebu ya, dia sangat kering gitu dibandingin di Indonesia. Jadi mobil di sana itu mobilnya bagus-bagus, tapi kotornya minta ampun gitu kan. Sehingga langsung saya lihat opportunity itu, saya cerita sama orang yang saya temui, ini aku punya produk nih bagus nih untuk di Mesir, yaitu cuci mobil tapi waterless. Nah, suatu saat dia baru ingat bahwa dia punya sepupu yang punya usaha cuci mobil di sana. Jadi saat ini mereka akan opening di Februari dan kita lagi negosiasi untuk membawa produk kita ke Mesir. Jadi tadi kalau ditanyakan tipsnya apa, ya tipsnya kita pertama adalah memang bahasa Inggris, yang kedua adalah kita nggak malu-malu ya untuk cerita, tapi tentunya jangan malu-maluin gitu ya. Kita nggak malu-malu untuk cerita dan kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita omongin itu kita sudah tahu dari awal. Gitu. Gimana Mbak Laila? Ya, Bu, alhamdulillah sudah. Berarti intinya kita cuma harus pintar dalam berbahasa Inggris sama tidak malu-malu untuk membangun usahanya. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Dan yang saya lihat memang kemampuan bahasa Inggris kan di teman-teman kita di Indonesia kan agak kurang gitu ya. Sehingga karena begini, ketika saya keluar pasti yang ditanyakan Bu, Ibu orang apa? Are you from Malaysia? Gitu. Selalu itu yang ditanyakan. Kesimpulan saya adalah memang dari Indonesia itu sangat jarang berada di forum-forum itu, sehingga langsung kita ditanya adalah apakah kamu orang Malaysia atau bukan. Nah, ini yang tentunya diharapkan teman-teman di Purnojoyo bisa mendobrak itu dan namanya bermain lebih jauh. Oke. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Laila? Ya, oke. Terima kasih. Nanti dijawab juga lebih jauh ya di kelas. Kembali lagi, ternyata kemampuan bahasa Inggris. Kemarin kita kuliah tamu juga materinya menyampaikan kemampuan berbahasa Inggris. Namun jangan berkecil hati, meskipun kemampuan bahasa Inggris kita masih pas-pasan, yang terpasti adalah percaya diri dan ini ya Bu Dia ya, tidak takut untuk memulai bicara. Ya mungkin pertama itu agak kurang gimana gitu ya, meskipun bahasa Inggrisnya pas-pasan, yang penting bisa ngomong I love you. Jadi gini, jangan takut ya, kita grammar kita salah, karena mereka itu akan memaklumi bahwa bahasa Inggris adalah bukan bahasa kita. Mereka itu sangat memaklumi itu. Karena ya kayak teman-teman saya juga kan Argentina, kemudian dari Spanyol, dari Prancis, mereka juga bahasa Inggris bukan bahasa ini, bukan kayak dari Mesir tadi kan, bahasa Inggris bukan bahasa mereka, bukan bahasa ibu mereka. Jadi mereka akan memahami ketika kita ada salah-salah kata gitu kan, salah kata maafin aja gitu ya. Jadi yang penting ya tapi kita tetap harus improve terus gitu kan, improve terus kemampuan kita dalam berbahasa. Tapi memang mulainya ya mulai aja gitu. Karena juga kalau ekspor nanti kan perjanjian atau misalnya ke Eropa gitu kan, itu kan pasti bahasa Inggris gitu kan. Kalau tadi kita ngomong di sini ya. Nah, di sini mengetahui peraturan ketentuan hukum di negara yang dituju terkait produk, ini kan pasti bahasa Inggris ketika kita mau ekspor ke Eropa, kemana, itu kan mostly adalah di bahasa Inggris. Gitu. Walaupun misalnya kita ke Taiwan atau ke Arab sekalipun, pasti ada terjemahannya adalah di bahasa Inggris. Gitu. Oke, jadi teman-teman semua, khususnya adik-adik ya, mulai sekarang kita mengadakan forum-forum yang berbahasa Inggris gitu ya, ada English Day gitu ya,
Boleh jadi seperti itu. Terus sekarang pertanyaan. Yang mau bertanya lagi selain Mbak Laila? Saya, Bu. Oke, Mbak Siti Umaria. Iya, Mbak Siti Umaria, tak? Bu Erisa, Bu. Iya, Ibu. Erisa, ya. Habis Erisa, Siti Umaria ya yang sudah raise hand. Silahkan. Bu, itu kan sekarang lagi musim pandemi. Nah, itu pasti kan berdampak terhadap Ya. ekspor impor. Lalu itu bagaimana caranya mengatasi agar tidak mengalami kerugian yang besar gitu, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Iya, alhamdulillah justru pasar ekspor kita tuh naik ya ketika pandemi. Karena apa? Dan mostly itu makanan gitu. Jadi kalau yang punya produk otomotif mungkin dia turun gitu ya. Tapi kalau yang punya produk makanan, karena ini itu tadi saya cerita, kita lagi diminta juga untuk ekspor bumbu rendang ke Taiwan gitu ya. Karena Taiwan tuh kemarin saya kirim ada bumbu rendang, kemudian ada snack-snack. Karena di sana memang makanan yang dicari gitu. Jadi di saat pandemi seperti ini mostly yang laku adalah makanan. Ketika kemarin juga saya bicara dengan atas perdagangan dari Belanda pun sama. Jadi makanan yang naik. Gitu. Jadi di masa pandemi ini untuk ekspor sendiri tidak ada, mungkin di awal-awal pada saat terjadi pembatasan masuk ke negara tersebut, negara tujuan. Tapi sebenarnya peluangnya masih ada. Peluang yang masih ada dan seperti tadi saya ceritakan kayak saat ini terjadi ketegangan antara Saudi dan Turki sehingga ada kekosongan produk di Saudi dan mereka nggak mau ambil dari Turki, maka kita bisa masuk ke sana. Jadi selalu ada celah, selalu ada peluang, termasuk di masa pandemi saat ini. Begitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak Erisa. Oke, sekarang tadi yang raise hand Mbak Siti Umaria ya. Monggo Mbak. Iya, Ibu. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Mardia. Saya mau bertanya, Bu. Sebelumnya saya Siti Umaria dari semester 5. Mau bertanya Ibu, sebelumnya ada nggak sih karakteristik ataupun syarat-syarat produk kita itu agar mampu untuk diekspor? Apakah ada panduannya, produk ini harus begini, ada larangannya, ataupun ada ketentuannya seperti itu. Terus yang kedua, strategi apa sih Ibu yang perlu dilakukan agar produk kita itu tetap eksis di dalam pasar luar? Soalnya kalau dilihat dari segi persaingan, itu kan bukan hanya dalam negerinya saja, tetapi juga dari luar negeri pasti mempunyai produk yang sama, seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya. Tadi sudah saya sampaikan ketika kita mau melakukan ekspor itu bagaimana kualitas produk kita tuh harus berkualitas. Sebentar tadi saya mau sharing screen tapi sorry. Jadi gini, banyak teman-teman yang hanya melihat tampilan dari produk yang sudah jadi. Makanya kan banyak juga yang di luar sana pernah dengar nggak ada yang kurasi, ada program-program kurasi yang dilakukan oleh banyak sekali organisasi termasuk pemerintah gitu ya, yang mencoba untuk membantu pelaku usaha untuk bisa ekspor. Tapi yang dilakukan adalah kurasi produk di akhir saja gitu kan. Oh ini packagingnya kurang begini, kurang begitu, tapi mereka tidak melihat dari prosesnya. Padahal sebenarnya dalam kita membuat produk itu kan ada input, proses, dan output. Nah, produk yang sudah jadi, mereka akan masuk dalam kategori adalah output. Nah, harusnya yang dikurasi adalah mulai dari inputnya, sehingga sustainability produk, jaga kualitas, jaga mutu, itu bisa sudah diantisipasi dari awal. Nah, banyak yang terjadi adalah melihat dari akhirnya saja, dari output produk. Makanya waktu itu ketika kami menghadirkan Pak Iqbal ya atas perdagangan Hong Kong, dia juga sampaikan banyak teman-teman UKM atau banyak produk yang sudah masuk, yang sudah berhasil ya, sudah berhasil masuk ke satu negara, sudah punya buyer gitu kan. Nah, ketika diminta untuk second shipment, itu produknya beda gitu. Jadi kualitasnya tidak sama dengan kualitas yang pertama. Dan itu mengakibatkan kerugian loh. Jadi
di LC itu ya, di letter of credit kan suka ditulis bahwa produknya harus spesifikasinya seperti apa. Ketika produk itu tidak meet the spesifikasi, padahal kita sudah sampai sana, kirim 1 kontainer, itu bisa nggak dibayar loh produknya. Dan banyak kejadian banyaklah kejadian para teman-teman juga, produk sudah sampai sana, buyer nggak mau bayar, ya kan? Nah, sampai sana ini kan harus dipulangin lagi barangnya. Dipulangin lagi berarti kan ada biaya lagi. Tapi kalau nggak dipulangin nggak mungkin karena itu ada di pelabuhan di negara lain gitu kan. Ini barangnya siapa gitu? Siapa yang bertanggung jawab atas barang ini? Jadi makanya kenapa nomor 1 adalah yang harus teman-teman lihat adalah kualitas produk. Nah, ketika kita belum bisa menghasilkan produk yang berkualitas baik, sebaiknya sih kita tidak ekspor dulu, tapi kita masuk ke domestik dulu sambil memperbaiki kualitas produk ini. Gitu. Tadi maaf, tadi pertanyaan kedua apa ya? Strategi Ibu biar produk kita itu tetap eksis dalam pasar global. Oh ya, saya ambil contoh Indomie. Indomie itu kan udah ya sudah kemana-mana ya Indomie itu. Dan awalnya sih mereka ekspor saja, maksudnya dari Indonesia kirim ke negara mana. Nah, ternyata ketika mereka sudah diminati di sana, maka ini seperti tadi di awal yang saya sampaikan. Nih, melakukan ekspansi global bukan hanya mengirim barang dari negara asal ke negara lain, tapi ada juga strategi internasionalisasi yang dapat dilakukan. Kayak tadi contohnya Indomie, awalnya diproduksi di Indonesia, kemudian dikirim ke negara lain atau diekspor. Nah, ternyata di Afrika pasarnya bagus, gitu kan? Itu tapi sudah beberapa tahun lalu lah ya. Sampai orang Afrika yang saat ini nih, maksudnya yang anak-anak mudanya itu sampai mengira bahwa Indomie adalah produk dari Afrika. Gitu. Karena apa? Indomie akhirnya membangun pabrik di Afrika, membangun pabrik di Mesir, di Egypt. Saya kenal sama GM-nya tuh yang di Egypt, Pak Gun. Jadi itu dengan kita membuat pabrik di sana di negara tujuan, tapi brandnya brand kita, maka existing produk di negara tersebut akan terjaga. Jadi itu setelah besar. Sama lah kayak di Indonesia kalau teman-teman amati gitu ya, produk-produk yang banyak diminati, akhirnya mereka bikin pabrik di sini. Makanya pemerintah juga mengundang para investor itu nggak hanya impor, tapi memberi nilai tambah, membuat pabrik di sini sehingga di Indonesia ada tenaga kerja yang bisa diberdayakan di pabrik tersebut. Gitu. Sudah menjawab, Mbak? Gimana, Siti Umairo? Iya. Sudah menjawab apa masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi, Kak? Ivan Bahtiar. Oh iya. Ada Ivan Bahtiar. Mas Topan. Ivan Bahtiar ya, silahkan. Mas Ivan Bahtiar, silahkan kalau mau tanya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Mas saya Ivan. ingin tanya untuk pengurus. Ya. Kenapa, Mas? Putus ya? Pasti putus-putus itu signalnya. Suaranya nggak masuk, Mas. Maaf Ibu, sinyalnya. Ya, diulang coba. Untuk mengurus surat izin ekspor ke luar gitu Bu, apakah lebih ribet mana antara ngurus dari Asia sama ke Eropa gitu? Produknya apa, Mas? Makanan Bu. Kalau makanan Asia, Eropa masih lebih ribet di Eropa ya. Kalau untuk mengurus FDA atau food approval.
apa singkatannya FDA itu kayak BPOM-nya ya, kayak Kalau di kita BPOM. BPOM iya, ya, Bu. Ya, kalau di kita BPOM. Iya. Itu tentunya agak ribet di Eropa karena ada ketentuannya cukup tebel ya. Kemarin tuh berapa halaman gitu saya dikasih. Gitu. Mas Ivan sudah ada rencana ekspor? Belum Ibu, cuma Iya, tapi balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan juga di sini ya. Sebelum kita melakukan, jadi ketika kita sudah punya kualitas barang yang bagus gitu ya. Pokoknya nomor satu kualitas barang yang bagus. Nah, kita melakukan ini market research ini. Jadi menggali potensinya di sana, kemudian pesaingnya, kemudian apa namanya ini legalitasnya ini ya. Nah, nanti setelah kita, jadi istilahnya gitu, produknya kita bagusin, baru kita lakukan market research di negara tujuan. Nah, enaknya sih sekarang jalan-jalan dulu ke negara tujuan itu, gitu. Misalnya mau ekspor ke Belanda misalnya gitu ya, jalan-jalan dulu ke sana. Nah, di sana kita lihat apa sih yang nggak ada di Belanda yang bisa kita suplai dari Madura. Gitu. Jadi nanti ajak Bu Mardiah juga, ajak Bu Novi buat jalan-jalan nih ke negara yang ingin dituju. Ya. Nah itu pengalaman saya itu akan sangat mempermudah kita gitu ya, mempermudah kita dalam melakukan riset pasar. Jadi saya kalau ke luar negeri itu nggak ke tempat wisata, tapi saya justru jadi penduduk setempat itu belanjanya di mana sih gitu ya. Jadi waktu ke Meksiko saya ke Walmart gitu kan. Waktu ke Egypt saya ke IKEA, ke Carrefour gitu ya. Malah saya liatin itu. Gimana di Egypt itu atau di Mesir kalau kita kan ada sampo hijab itu sekarang mereknya udah macam-macam ya sampo hijab. Tapi di sana malah nggak ada gitu kan. Di negara Mesir malah nggak ada tuh namanya sampo hijab. Tapi mereka punya banyak oil. Jadi buat rambut, buat penguat rambut. Jadi banyak hair oil di sana banyak macam-macam. Yang dimana di sini nggak ada hair oil itu sangat jarang. Nah itu jadi bisa dapat apa insight. Oh berarti di Indonesia mungkin perlu ada hair oil. Karena di sana itu kan negaranya kering ya, makanya mungkin mereka perlu oil gitu, perlu minyak untuk rambutnya. Beda sama di Indonesia. Jadi memang market research yang paling enak itu memang langsung ke negaranya. Gitu. Baik, ada lagi? Terima kasih Ibu, siapa Bapak? Mas Ivan, sudah ya. Itu teman-teman sekali lagi riset ya, dicatat itu market research. Jadi kita mau bikin produk itu, apakah produk kita itu ada yang membutuhkan? Jangan-jangan kita bikin produk ternyata produk kita nggak ada yang membutuhkan, jadi nggak ada yang beli. Gitu. Ya sekali lagi dicatat itu market research. Ayo ada lagi yang bertanya? Aku mau tanya Ibu. Ya silakan. Ini apa buahnya ini? Ini suaranya cowok ini Miftahul Arifin. Ada yang Budia gimana ini? Masih banyak yang tanya yang kayaknya ini menarik sekali materinya. Enggak apa-apa tah menyita waktu banyak Budia? Enggak apa-apa. Saya sudah berikan waktu untuk Ibu untuk Trunojoyo. Ya, ayo Mas Miftahul. Habis itu lanjut ke Mbak Budia Nova, terus Mbak Ayu. Harapan nanti aku diundang ke Bebek Sinjai, Ibu. Oh siap. Boleh. Oke. Ya silakan yang mau bertanya tadi. Silakan tadi. Ini ada Pak Dekan saya, Ibu. Nanti kalau mau diajak ke Bebek Sinjai sama beliaunya ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Dekan. Beliau ini Jarbis Pak, pengekspor. Contoh ilmunya ini. Ya, ataupun nanti gini Bu Dovi, kemarin ini saya bekerjasama dengan wali kota dari Payakumbuh untuk mengeksplor produk unggulan apa dari Payakumbuh itu yang kami bisa bawa. Akhirnya kami bawa kan tadi bumbu-bumbu rendang. Boleh. Ya. Jadi main sekalian bawa produk katanya. Di Madura, ya, di Madura itu apa yang kita bisa eksplor untuk ekspor? Di mana teman-teman mahasiswa bisa juga melakukan penelitiannya. Jadi produk unggulan apa saja di Madura yang bisa kita ekspor. Nah, itu bisa juga nanti kita bikin tim kecil untuk proyek itu menarik juga sih. Gitu.
Jadi mengangkat juga potensi daerah di sana untuk diekspor. Bagus Bu Novi, nanti ditindaklanjuti aja untuk skripsinya adik-adik ya. Ya, bolehnya. Oke, ya lanjut dulu. Kita mau tanya tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya mau menanyakan terkait pada tahun kemarin, bukan tahun kemarin sih, pada awal bulan Januari pada tahun 2020 itu kalau nggak salah itu dari PT Garam sendiri itu mengekspor garam ke Malaysia. Tapi sedangkan yang saya tahu itu kita negara Indonesia itu masih impor garam terkait kebutuhan garam seperti itu. Mungkin hal tersebut itu bagaimana Bu terkait adanya ekspor tapi kita juga masih impor. Terima kasih. Iya. Karena itu tadi saya juga sampaikan tentang politik ya dan bagaimana hubungan kita dengan suatu negara. Kadang-kadang keputusan ekspor atau keputusan mengimpor barang itu tidak semata-mata untuk ketersediaan produk di lapangan, tapi ada juga keputusan politik ya, keputusan politik karena kita ada hubungan dengan negara tersebut. Nah, tapi dari PT Garam sendiri saya kurang tahu nih karena saya belum mendalami masalah ini. Yang diekspor apakah garam seperti apa yang diekspor dan ke negara mana gitu kan? Nah, yang melakukan impor apakah dari negara yang sama ataukah negara yang berbeda ke Indonesia gitu. Jadi maksud saya memutuskan apakah kita mengimpor sesuatu itu bukan semata-mata bahwa kita perlu barang tersebut, tapi kadang-kadang keputusan itu pun bisa didasari oleh kepentingan-kepentingan lain, gitu maksud saya. Nah, begitu juga dengan mengekspor barang. Itu kalau istilahnya dalam kapasitas besar dan perusahaan sudah besar gitu ya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Oke, lanjut tadi Mbak Widya sama Mbak Ayu Chandra. Mbak Widya dulu. Ya Ibu, terima kasih. Di sini saya mau bertanya perihal ekspor impor. Kalau berbicara tentang COVID, beberapa bulan yang lalu itu Indonesia kan terkena lockdown dari berbagai negara. Jadi orang WNI tidak boleh masuk ke negara asing gitu ya. Iya, yang di lockdown orangnya Mbak, tapi kalau barang sih enggak. Oh, gitu. Ya itu tadi yang mau saya tanyakan Bu, apakah berdampak atau enggak? Enggak. Dampaknya cuman slow down ya, dia bukannya lockdown tapi slow down. Maksudnya slow down itu misalnya karena pembatasan orang bekerja, pembatasan juga di sana di lapangannya, sehingga mungkin pada saat clearance-nya itu agak terhambat, tapi tetap ada pengiriman barang dan barang masih bisa masuk di negara-negara tersebut. Ya ini saya contoh adalah di Taiwan sebetulnya. Taiwan itu kemarin memang orang nggak bisa masuk ke sana, tapi barang saya masih bisa masuk ke sana. Gitu. Ya Ibu, terima kasih. Ya, makasih Mbak Widya. Nyambung ke Mbak Ayu Chandra. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menanyakan tentang terkait dengan harga Bu. Kan khususnya pada produk pertanian di sini itu bagaimana budaya saing harga dengan negara lain. Karena kan di Indonesia ini teknologi pertanian masih didominasi dengan teknologi sederhana. Apakah ada cara khusus untuk menekan biaya-biaya untuk yang dikeluarkan Bu? Ya, khususnya produk gini. Kita kan memang kalah bersaing harga dengan negara tetangga ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya di Vietnam atau Thailand gitu ya, karena mereka sudah menggunakan proses teknologi yang lebih modern. Nah, tapi sebenarnya permintaan produk spices Indonesia ke Turki itu lumayan besar gitu. Jadi mereka melihat kan dulu kita ini kan juga negara kita ini dijajah kan karena rempahnya ya zaman dulu ya. Dan teman-teman mahasiswa di sini waktu itu belum lahir pastikan ya. Jadi negara Indonesia itu pernah dijajah karena rempah kita yang sangat bagus. Gitu. Dan sampai sekarang pun masih top of mind mereka untuk spices itu memang masih Indonesia.
Tapi kadang-kadang kita nggak bersaing, harga kita nggak bersaing dibandingkan dengan negara lain. Karena itu tadi, karena negara lain itu bisa jadi ada ini tadi. Nah, nih support dari pemerintah yang mungkin itu pun masih menjadi bahasan dari kami juga para eksportir, bagaimana kami memberikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu kan. Ya walaupun nggak langsung mereka benahi, tapi kedepannya sepertinya mereka mulai tahu bahwa persaingan dengan Vietnam dan Thailand ini juga harus menjadi satu prioritas gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah harga kita kompetitif, ada yang kompetitif, ada yang enggak gitu. Tapi bahwa produk kita diminati memang iya gitu. Di luar negeri produk pertanian Indonesia cukup diminati. Jadi tinggal mungkin nanti teman-teman mahasiswa lah yang mungkin bisa menciptakan alat-alat pertanian yang lebih modern gitu ya. Sehingga bagaimana itu bisa menekan cost production-nya. Nah, itu yang menjadi PR nih buat teman-teman mahasiswa. Karena banyak juga bantuan-bantuan misalnya dari Taiwan ya, karena Taiwan juga kan negaranya kecil. Ya Indonesia ini karena negaranya besar, jadi kadang-kadang kita nggak berpikir untuk efisiensi. Nah, kayak negara-negara kecil misalnya Taiwan ya, Taiwan tuh yang hanya kalau di peta tuh malah nggak kelihatan, cuma titik gitu. Negara dia tuh sangat kecil gitu. Jadi pertanian bagaimana caranya supaya pertaniannya tuh efektif sekali dengan lahan yang hanya segitu, tapi bisa panen misalnya beberapa kali misalnya. Kemudian cara panennya seperti apa. Nah, kadang-kadang karena Indonesia itu negaranya besar, jadi hal-hal seperti itu tuh mungkin tidak terpikir gitu. Nah, jadi ini justru challenge buat teman-teman mahasiswa di Trunojoyo untuk selalu mencari alat-alat atau teknologi-teknologi baru yang bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah seperti itu. Baik, ada lagi? Mbak Ayu? Sudah Ibu, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ini ada yang tanya di chat, rupanya mic-nya nggak berfungsi kali ya, atau malu. Yang di chat tanya, oh ada gangguan signal katanya. Strategi internalization yang mega nasional. Misalkan perusahaan asing memproduksi barang di Indonesia, kemudian diekspor ke negara lain. Apakah negara Indonesia menjadi eksportir produk tersebut? Begitu pertanyaan. Ini ya. Ya, betul. Jadi contohnya begini. Mungkin ada satu negara yang tidak punya FTA agreement dengan, saya nggak tahu ya, tapi negara mana. Karena gini, kita Indonesia punya FTA agreement dengan Australia, sehingga dengan adanya FTA agreement itu pajak masuk ke negara tersebut menjadi 0, gitu ya. Nah, mungkin saya nggak tahu pastinya, tapi ini sebagai contoh saja. Mungkin mana nih contohnya ya? Malaysia mungkin ya. Malaysia tidak punya FTA agreement dengan Australia, jadi pajaknya jadi besar. Maka sebagai perusahaan, sebagai company, supaya kita mendapatkan benefit pajak yang 0 tadi, maka mendingan ekspor untuk ke Australia adalah lewat Indonesia daripada lewat Malaysia. Padahal Malaysia mungkin juga memproduksi barang yang sama. Dan ini akan dihitung juga bahwa ini adalah ekspor dari Indonesia. Begitu. Jadi untuk pencatatannya atau prestasi adalah ekspor dari Indonesia. Begitupun sebaliknya, Australia dia mau masuk ke negara-negara ASEAN, dia nggak punya FTA dengan semua negara ASEAN. Nah, seperti diketahui saat ini dan ke depannya ASEAN itu akan menjadi pasar unggulan nih di dunia karena jumlah penduduk ASEAN yang cukup besar ya. Kalau di total tuh ada sekitar 600 miliar kalau nggak salah. Di mana Indonesia adalah sepertiganya dari ASEAN tersebut. Maka untuk dari Australia masuk ke ASEAN, mendingan dia ke Indonesia dulu, dia bikin pabrik, gitu kan? Dia bikin pabrik di Indonesia, investasi dari Australia, semua standarisasi dari Australia,
Tapi nanti dari Indonesia lah yang akan mengekspor ke negara ASEAN, karena Indonesia ke negara ASEAN itu FTA-nya juga nol, tax-nya nol, karena Indonesia adalah bagian dari negara ASEAN dan mempunyai agreement dengan negara ASEAN tersebut. Jadi seperti itu, Mas. Jadi memang itu mega nasional itu harus kita pelajari strateginya, mana yang menguntungkan buat kita dari perjanjian-perjanjian bilateral seperti itu. Begitu Ibu Mardia jawabannya. Ya, sudah jelas ya Mbak Lutfia tadi yang menanyakan. Oh Mbak ya. Ya, Mbak Lutfia tadi. Terima kasih Bu, jawabnya gitu Bu. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi kah? Ada lagi? Kalau nanti teman-teman mungkin saat ini belum kepikir mau nanya apa dan nanti sudah terpikir, monggo kalau mau email ke saya ini Mbak Mardia. Monggo teman-teman mahasiswa saya terbuka karena ini untuk mereka adalah generasi harapan bangsa ya. Jadi kita harus walaupun saya bukan dosen di Trunojoyo tapi kita sebagai sesama bangsa Indonesia harus saling menguatkan ya. Seperti tagline saya kan, kita harus selalu bersatu menguat. Jadi silakan teman-teman mahasiswa boleh langsung email ke saya ataupun boleh melalui IG saya atau Facebook saya, silakan. Sebutkan saja bahwa teman-teman dari Trunojoyo. Ya, materinya nanti minta tolong di-share ya, Bu Dia ya. Ya, nanti saya share. Oke, baik. Oke, sudah dicatat ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi enggak? Tadi chatnya saya enggak lihat. Ada, kali kalau belum, tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dia, kalau belum kepikiran mau nanya apa, nanti terus tiba-tiba kepikiran mau nanya, silakan kirim email gitu ya, bisa melalui IG-nya juga, nanti dicari IG-nya, Dia Yusuf. Iya. Bu Dia, nanti kalau lagi ke Surabaya, saya aturi Pinara. Saya aturi Pinara itu. Ya, mampir kemana? Ya, Bebek Sinjai menanti. Kalau Trunojoyo ini di mana ya? Apa kampusnya di mana ya? Kampusnya di Bangkalan, Bu. Jadi kalau dari Suramadu dekat. Oh, di Bangkalan. Kurang 15 menit aja kalau dari Suramadu. Oke. Ya, insya Allah nanti ada kesempatan silaturahmi, nanti saya bisa mampir ke sana. Bisa ketemu langsung nih sama teman-teman mahasiswa. Yang pernah ke kampus itu Coach Sopan, Coach Roni, Coach Apran. Iya. Terus Coach Besi. Udah pernah mampir ke kampus Trunojoyo. Iya. Oke. Baik, Bu Novi rupanya hilang lagi. Jadi ceritanya Bu Novi hari ini, Bu, ada. Saya ada. Lagi di ruangan umum ya. Tak serahkan kembali ke Bu Novi. Oh gitu, baik. Untuk closing ya. Bu Novi sebentar, tadi kan saya yang ditanya, saya boleh nanya nggak nih ke teman-teman mahasiswa? Boleh. Nah, tanya balik Bu Dia. Ada nggak di sini teman-teman yang ingin jadi eksportir? Coba yang ingin jadi eksportir, coba tulis di chat siapa yang ingin jadi eksportir. Ini saya mau doain loh, ini hari Jumat loh ya. Masa nulis mimpinya aja nggak berani ya Bu Dia ya? Iya, coba saya mau tahu, silakan tulis di chat siapa teman-teman di sini yang ingin jadi eksportir. Oh, banyak. Tuh, giliran mau didoakan semuanya, ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman punya waktu panjang, masih gunakan waktu panjang ini untuk membuat banyak sekali kesalahan. Jangan takut salah ya. Karena kadang-kadang Indonesia ini kan mau ngacung aja kadang-kadang kan takut ya, nanti diketawain gitu kan, nanti mau nanya apa diketawain gitu kan, dikira nggak ngerti. Jadi teman-teman semua, ini tips aja dari saya, jangan takut salah. Tapi itu tadi, jadi start small, start now, dan start right. Nah, start right nanti
bisa teman-teman belajar dari ibu-ibu dosen yang keren di sini, ada Bu Mardiah, ada Bu Novi. Jadi salahnya kita itu tetap punya foundation gitu. Jadi bukan ngawur, karena Anda bisa belajar sekarang dari pengalaman orang lain. Gitu kan. Tapi jangan takut salah. Awalnya ada Mbak Ninda, ada tapi dari 260 peserta yang hadir di sini, ini belum ada 100 sih. Belum ada 100 yang menjawab. Saya Belum ada doakan. Ya, 2%-nya lah harusnya ya Bu ya. Ya. Artinya kok ekspor Ya, saya mangga. doakan nanti. Oh iya ya. Mungkin nggak itu ekspor mangga itu? Oh sangat mungkin, sangat mungkin. Malah kemarin siapa yang minta? Oh oke. Turki kemarin tuh minta mangga. Turki. Karena waktu atas perdagangannya ke sini dia juga bawain mangga nih buat Turki. Nah, kalau mungkin nanti di Madura bisa ada teknologinya untuk kayak mangga manisan ya, mangga yang dikeringkan gitu ya. Karena ini kita cukup bersaing dengan Thailand juga dan Vietnam untuk seperti itu, atau juga dengan Taiwan. Tapi kita ini sebenarnya punya kedekatan lain dengan Turki karena kita sama-sama negara Muslim gitu ya. Jadi nah, kedekatan emosi seperti itulah yang kadang-kadang kita perlu gunakan juga. Gitu. Jadi mungkin nanti diseriusin aja tadi mangganya dan bagaimana mangga itu tadi bisa diawetkan, gitu kan, sehingga punya jangka waktu kalau dibilang sih shelf life-nya bisa lama. Gitu. Insya Allah saya doakan nih teman-teman semua yang punya cita-cita yang tertulis maupun yang tidak tertulis bisa tercapai semuanya, dan tentunya tidak bisa tercapai langsung, tapi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya. Dan jangan berhenti ketika itu belum tercapai. Jadi push dirimu untuk bisa mencapai apa yang sudah kamu cita-citakan. Apapun caranya gitu. Apapun Oke? cara. Ya. Ya. Itu ya tadi Mas Sohibul Islam itu yang pengen ekspor mangga, tinggal sekarang dipelajari fokus tujuannya adalah pengen ekspor mangga. Sekarang dipelajari diriset dulu pengennya apa, konsumennya itu mangga yang kayak apa, negara mana saja yang butuh, seperti itu ya Bu Dia ya. Nah, mulai dipelajari ketentuan-ketentuan dari negara tersebut apa ya. Itu. Jadi fokus saja sekarang kalau memang cita-citanya mau menjadi eksportir mangga. Iya. Oke, ada yang pengen ekspor obat-obatan ini ada ekspor tembakau. Boleh nggak tembakau? Tadi ada yang pengen ekspor tanaman obat-obatan, tanamannya atau ini bidang tanaman obat-obatan. Mungkin nggak itu? Kalau contohnya antangin lah ya, antangin itu kan di Eropa sudah ada, di Filipina juga udah ada, kan antangin itu kan dari herbal. Jadi sangat mungkin. Teri crispy juga mungkin, Ramuan jamu Madura. Nah ini balik lagi ya, kalau ramuan jamu Madura itu kan sangat tradisional, maksudnya culture-nya adalah budayanya adalah untuk orang-orang Indonesia. Kalau bisa kita temukan di sana yang suka dengan jamu Madura, balik lagi tadi kan ke target marketnya siapa gitu kan, dan seberapa besar itu, tetap bisa. Saya tidak ingin menutup semua peluang gitu. Peluangnya pasti ada karena mereka di sana juga manusia kok. Ini kan ekspor ini kan sekedar seperti jual beli saja, jual beli biasa. Hanya kebetulan lokasi mereka ada di luar negeri, karena di negara orang maka ada peraturan-peraturan yang berbeda dengan negara kita sendiri. Jadi itu prinsipnya. Tapi bagaimana memenangkan hati mereka, memenangkan hati pelanggan kita, atau memenangkan hati target market kita, kembali lagi ke produk kita tadi, kualitas produk, dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan. Ya kayak kita pakai produk Korea gitu kan. Produk Korea di Indonesia awalnya kan mereka mulai penetrasi dengan apa? Dengan drakornya dulu mungkin, gitu kan, dengan drama Koreanya dulu. Kemudian culture-nya, kemudian dibawa lagi ini produknya dan seterusnya. Nah, ini memang harus menjadi satu kerjasama para stakeholder. Jadi tidak hanya pengusahanya saja,
tapi dari pemerintahnya juga. Tapi saya lihat sekarang pemerintah kita juga sangat membantu sekali buat kita para eksportir. Atas perdagangan di luar negeri itu sungguh luar biasa, baik-baik semua ya. Saya banyak juga menghubungi atas perdagangan yang saya belum pernah kenal atau belum pernah ketemu sekalipun. Saya hanya email, saya bilang ini profil saya, mohon saya dibantu. Itu mereka langsung menanggapi dengan sangat baik sekali. Jadi apalagi kalau kita sudah punya memang kualitas produk yang baik gitu kan. Jadi apa istilahnya, kesempatan akan bertemu dengan hal-hal yang sudah kita persiapkan. Gitu. Jadi tetap semangat teman-teman mahasiswa, masa depan masih panjang ya. COVID ini hanya ujian selintas saja. Nanti di depan sana masih ada ujian-ujian yang lain. Gitu. Jadi, masih banyak yang menunggu ujiannya. Iya, jadi ada UAS ya. Habis itu ujian skripsi juga. Ujian. Ya. Betul. Dari satu ujian ke ujian yang lain, ya itulah namanya manusia ya. Betul. Ini Bu, ada yang mau ekspor petis ya, luar biasa. Ada yang mau ini yang menarik ini. Jika permintaan sedikit, lalu kita tetap mengekspor, otomatis kan rugi Bu. Ya namanya. Nah makanya seperti saya bilang bahwa kalau ekspor petis ini sangat memungkinkan nih ke Hong Kong ya. Jadi sekarang pemerintah kita kemarin Dirjen Pen itu sedang membuat namanya IDN Store. IDN Store, idnstore.tw untuk market Taiwan, idnstore.hk untuk market Hong Kong, kemudian IDN Store Beijing dan IDN Store Shanghai. Mereka mau benchmark ke Alibaba. Jadi benchmark ke marketplace Alibaba, tapi produk dari Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa juga searching IDN Store ya, IDN, saya tulis di chat ya. Ini ekspor dalam jumlah yang kecil, IDN Store.hk .hk atau kalau TW berarti IDN Store.tw. Kenapa saya bilang di lorjuk kemudian petis? Karena di Hong Kong ya para TKI kita, tenaga kerja Indonesia itu masih sangat besar. Hong Kong, Taiwan itu besar. Di Taiwan ada 300.000 orang, di Hong Kong ada sekitar 500.000 orang. Jadi makanya kenapa IDN Store itu dibuka dulu di Hong Kong dan Taiwan, karena banyak tenaga kerja Indonesia yang ada di sana, sehingga diharapkan mereka bisa menjadi katalisator, jadi mereka yang mengkonsumsi produk kita, kemudian untuk diperkenalkan kepada penduduk lokal. Gitu. Jadi teman-teman tadi saya sudah tulis di chat, bisa diekspor di sana, jadi bisa. Tapi jangan ini kan teman-teman masih kuliah ya, tugas kuliahnya tapi jangan diabaikan. Jadi nanti fokusnya ke pengusaha, nanti tugas kuliah terabaikan. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang akan kita lakukan. Jadi first thing first. Jadi jangan sampai terbengkalai dua-duanya. Entar aku dimarahin sama Bu dosen ini. Oh enggak Bu Dia. Jadi sekarang ini kita lagi ada yang namanya kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dibuka ruang bagi mahasiswa, ada 8 kegiatan ya. Salah satunya itu adalah bagi mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha itu selama 1 semester, maksimal 2 semester. Nah, 1 semester itu masuk 20 SKS, jadi itu sudah masuk penilaian. Jadi kalau misalkan adik-adik mau menjadi pengusaha, mau fokus menjadi usaha, selama masih mahasiswa, sakit di situ, jatuh di situ, rugi di situ, kan makan masih ditanggung orang tua, gitu loh. Maksud saya, fokus aja di 1 semester untuk menjalani. Gitu. Jadi ada 1 semester itu dihargai SKS-nya, masuk ke penilaian di KHS, masuk di transkrip, begitu. Jadi sekarang pemerintah luar biasa membuka ruang adik-adik mahasiswa untuk ini, ya. Berarti kalau gitu nanti kita mau kita ini bisa memang bicara. Saya mengundang banyak orang untuk. Ya.
Ya berarti kalau begitu Bu Mardia, nanti kalau gitu kita bisa bikin program nih 6 bulan jadi eksportir misalnya. Saya bisa coba bantu di situ juga kalau memang nanti kita bisa Siap-siap. ekspor. 6 bulan jadi Kita eksportir nanti ya, ngobrol, betul. ya. Kita Berarti itu nanti ngobrol tak di luar forum ini. Ketika kampus Merdeka di agribisnis 6 bulan jadi eksportir. Ya. Ayo adik-adik Mas. Jadi nanti saya bisa nanti bantu. kita pilih. Iya, saya bisa bantu nanti akselerasinya. Ya. Siap. Siap semua ya adik-adik ya. Ya, terutama tadi yang udah ngacung ya tadi ya. Wah ini masih banyak yang bertanya ini gimana ini di chat itu Budia. Iya sebentar, saya baca dulu deh mungkin saya bisa. Dari Mas Ahmad ya. Saya ingin bertanya tentang karantina produk pertanian saat dalam masa pengiriman. Ya nanti ini kan lebih ke teknis ya teman-teman ya, pasti akan ada apa istilahnya peraturannya. Tapi ini masuk ke teknis sih. Jadi kalau teknis saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar. Ya. Jadi mungkin ada, tapi ada berapa lama, kemudian apakah harus bayar karantinanya itu saya nggak tahu. Tapi nanti kita bisa pelajari. Ini lebih ke teknis. Pokoknya intinya asal ada bayarnya tadi ya, asal ada bayarnya, teknis-teknis itu bisa kita lewati lah, gitu kan. Kemudian ini bagaimana cara kita tahu suatu negara itu membutuhkan atau tidak dengan produk kita. Ya tadi itu market research tadi kan. Gitu. Kita nggak bisa meraba-raba, tapi kita bisa melakukan riset terhadap negara tertentu tadi. Jadi Mas Sohibul, di desa saya, tepatnya desa Ketapang, memang dikenal dengan desa yang mangganya banyak. Dan beragam macam-macam jenis mangga. Oh, sehingga kalau sudah musim mangga, sangat banyak yang busuk akibat terlalu banyak, sedangkan yang mengkonsumsi itu terbatas atau sudah bosan. Nah ini nanti bisa dipelajari bagaimana cara bikin manisan mangga ya, atau mangga itu bisa dikeringkan, karena kayak saya lihat tuh kemarin waktu kita ke Taiwan, banyak manisan mangga tapi yang kirim dari Filipina, dari Indonesia belum ada yang kirim itu ke Taiwan itu. Padahal marketnya lumayan ada dan saya cukup banyak kenal lah kalau di Taiwan dengan para importir ya di Taiwan. Jadi mungkin nanti bisa kita coba untuk pelajari atau eksplor lebih lanjut untuk komoditas mangga. Oke, mohon maaf ya adik-adik ya. Oh iya, nggak bisa dibahas. Zoom-nya mau dipakai lagi 14. Ya, makanya teman-teman nanti saya sih sangat terbuka kalau teman-teman ada yang masih pengen diskusi sama saya, bisa langsung nanti ke IG atau ke email saya, gitu ya teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya terima kasih banyak Bu Dia. Maaf kalau ada kekurangan, ya. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk memajukan generasi bangsa ya, Ibu Mardia dan Ibu Novi. Saya sangat terbuka untuk itu. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi tadi katanya mau ditutup, apa sudah ditutup saja? Silakan Bu Novi ditutup. Bu Novi katanya mau ditutup. Balapan sama suaranya Pak Dekan, Bu. Ya udah ditutup Bu Mardia deh. Ya baik-baik, tak tutup Pak ya. Baik Bu Dia, terima kasih banyak, luar biasa semangatnya adik-adik, banyak pertanyaan dan rupanya masih banyak pertanyaan yang tersimpan ya adik-adik. Bu Dia sangat terbuka dan kita sudah ditantang tadi ya akan membuka kelas akselerasi untuk ekspor selama 6 bulan. Bu Novi kita catat ya, nanti salah satu bentuk kegiatan kewirausahaan, mahasiswa kewirausahaan bisa dalam bentuk kelas akselerasi untuk ekspor. Luar biasa, berarti nanti ke depan boleh kita tindak lanjuti dengan kerjasama ya Bu Dia ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Nanti lanjut lewat WA.
lewat WA saja. Terima kasih adik-adik semua. Sampai Makasih. ketemu lagi Ya. di perkuliahan dengan praktisi ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Ya, saya yang kurang sopan, orangnya memang suka yang terbuka kayak gini ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Sampai ketemu lagi Bu Dia. Terima kasih banyak. Kita tunggu Baik, ya. terima kasih. Ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.